washabihi ajma'in. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkahan limpahan rahmat dan juga karunia-Nya dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Muhajirin Wijaya Kusuma, dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka bersilaturahim, dalam acara kajian subuh keliling Kasulik Forkomas, Forum Komunikasi Masjid dan Mushola Semarang Kasari. Selanjutnya marilah sama-sama kita sampaikan sholawat beriring salam kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Bapak-bapak yang kami muliakan, yang kami hormati, Bapak Ketua Forkomas Bapak Haji Eman Sulaiman, yang kami hormati Al-Ustaz Haji Basuki Sudarwo SAG MA, yang kami hormati para Ketua RW, mobil khusus Ketua RW 07, yang kami hormati LM Asari, mobil khusus LMK RW 07, Al-Satis, Al-Ustaz, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat. Pertama, kita buka pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan membacakan al-Fatihah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun mata acara kita pada kesempatan pagi hari ini adalah pembukaan yang baru saja kita lakukan, pembacaan tilawatul Quran, sambutan dalam hal ini sambutan dari Ketua Masjid Al-Muhajirin, sambutan dari Ketua Forkomas, dan juga tausiah dan doa yang disampaikan oleh Bapak Haji Basuki Sudarwo SAG MA dengan tema langkah Islam dalam menghadapi problematika kehidupan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meniti ke acara selanjutnya. Ini tasmih pembacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basar
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya sambutan sahabat Masjid Al-Muhajirin dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Haji Nikun kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wassalam beserta para keluarganya, sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya, termasuk kita yang hadir di sini sebelumnya istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya dan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Haji Basuki Sudarmo SHG NA. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat. Yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustaz guru kita, yaitu Sehat walafiat, bisa membagi ilmunya di jamaah Masjid Al-Muhajirin. Yang kami hormati dari RW 01 sampai RW 010 kepada Bapak Ketua RT dari RT 0110 kepada badan yang kami selalu mengucapkan terima kasih terutama kepada Majelis yang telah bekerja. Selanjutnya kami juga memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada kekurangan di sana sini dalam penerimaan maupun hidangan yang kita diberikan kurang berkenan di hati Bapak-bapak Ibu sekalian. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Marilah kita bersama-sama kita simak kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sambutan kami tidak panjang lebar, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Nikun selaku Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Wijaya Kusuma. Sambutan selanjutnya, sambutan dari Ketua Umum Forkomas, dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Eman Sulaiman SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama dari pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Niku beserta jajarannya, baik pemerintah, pengurus yayasan, serta ketua DKM staff-staffnya yang telah memfasilitasi acara ini. Mudah-mudahan amal ibadah Pak Nikun beserta jajarannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Assalamualaikum. terutama para DKM sebagai lembaga daripada yang telah hadir pada hari ini, jangan lupa nasihat serta teman-teman yang telah mengurus Forkomas. Dan ini ada segala sesuatu baik daripada kita nasihat mengurus Forkomas. Semoga nanti yang beribadah serta hadirin yang tidak selesai satu namanya dan ibu-ibu Majelis Taklim Muslimah mana telah dikukuhkan. Selamat bekerja ibu-ibu ya, dan ibu-ibu Forkomas Muslimah yang ada 24 telah dikukuhkan menjalankan tugas-tugasnya dalam rangka tugas sosial di masyarakat dan lain sebagainya. Juga yang spiritual dari Muslimah di lingkungan Makassar. Kita tidak berpanjang lebar. Dapat jatah ini. Memberikan informasi yang semula di Pak Sulawesi Habib di Masjid. Ada Masjid ini ya. Tadinya itu Pak Sulawesi Habib
sudah Wah, ada pendekar di depan. Bu Guru, Assalamualaikum. setiap Sabtu. Alhamdulillah, sekarang yang tadinya tidak aktif, Pak Klik tidak sama tidak ada, ya Pak Klik berkoma. Dan itu diatur ada juga oleh Tuan rumah ini. Bisa anak kunci ke WC. Anak kunci WC ya, di shoot dan tuan rumah. ini. Karena tuh menjaga pintu. jauh Baik Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya acara yang kita nantikan. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikum bil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hunalikal abtuliya mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Al-ayat sadaqallahul adim. Tiada kata yang paling indah selain untayan rasa tasyakur Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Haji Eman Sulaiman SEMM selaku Ketua Forkomas beserta jajarannya, Ketua Masjid Al-Muhajirin Bapak Jinikun yang baru saja menyampaikan sambutannya, Bapak-bapak Ketua RW terutama di lingkungan RW di Malaka Sari, Ketua-ketua masjid dan juga LNK, perangkat kelurahan dan juga segenap jamaah dari masjid-masjid yang terhimpun di dalam forum komunikasi masjid-masjid se-Malakasari. Pada pagi hari ini sesuai dengan agenda setiap Sabtu kita menyelenggarakan satu momentum penting untuk merajut tali ukhuwah dalam rangka untuk tentu membangun kekuatan umat Islam, membangun kebersamaan yang disinilah dimulai ketika Rasulullah berjuang dulu. Memulainya adalah sesungguhnya dari masjid. Bahkan nanti dalam surah awal-awal ya, surah 17 Bani Israil, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi ayat ini juga menandaskan kepada kita bahwa kita diperintahkan oleh Allah agar kita menjadi orang yang sukses, hidup penuh keberkahan. Hidup kita itu adalah mindset kita, pola
pola pikir kita, dan kalau dalam bahasa kita itu adalah kebiasaan orang-orang yang beriman itu adalah dari masjid ke masjid. Disitulah kita akan terbentuk dan membangun kebersamaan yang pada akhirnya umat Islam menjadi kuat. Sebelum saya menyampaikan materi yang judulnya tadi sudah disampaikan berkaitan dengan problem yang kita hadapi, siapapun baik secara individu maupun secara sosial bersama-sama kita ini begitu luar biasa. Dan ini pula memang sudah disinyalir oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu, yang pada saat itu Rasulullah menyampaikan di hadapan para sahabat bahwa nanti suatu masa umat Islam itu seperti seonggok makanan di atas meja yang nanti dari luar, dari pihak lain akan menyantap, akan menyerbu, bahkan akan menghabisi makanan itu dengan berebut itu. Maka para sahabat pada saat itu tertegun dan kaget. Apakah pada waktu itu nanti umat Islam sedikit, wahai Rasul? Kata Rasulullah, bahwa kan umat Islam itu begitu banyak. Namun kata beliau adalah dari sisi jumlah, tapi minim dari sisi kualitas. Karena diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti layaknya buih di lautan atau di atas air yang mudah ketika ada ombak akan terbawa ke sana kemari, yang pada akhirnya menjadi santapan bagi siapa saja. Dan hari ini sudah kita rasakan. Dan pada saat itu kata Rasulullah bahwa beliau menyatakan nanti akan dicabut rasa takut di dalam dada-dada orang yang menyerbu tadi. Jadi tidak ada perasaan takut terhadap umat Islam pada saat itu, kata Rasul. Dan juga ditanamkan penyakit di dalam dada umat Islam. Itu adalah, kata Rasul, al-wahn. Ma huwa wahn ya Rasul? Apa yang dimaksud dengan al-wahn itu? Kata Rasulullah, adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, ya. Dan tentu ini menjadi sinyalir, menjadikan petunjuk buat kita bahwa hari ini pun sudah sama-sama kita rasakan. Bahkan diperkuat oleh ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Demikian Allah berkalam. Wadda katsirum min ahlil kitab, sebagian besar ahli kitab. Ibnu Katsir menyebutnya adalah, ya, utamanya adalah Yahud atau Nasara. Lau yaruddunahum min ba'di imanin kuffar, mengharapkan, menginginkan agar umat Islam itu kembali kepada kekafiran. Lau yaruddunahum min ba'di imanin kuffar. Kenapa? Hasadan
hasadan min 'indi anfusihim, karena ada kedengkian, ada kebencian mereka karena ketenangan, ketentraman umat Islam dengan imannya itu, dengan kekokohan jiwanya itu, mereka nggak suka. Maksudnya ketika umat Islam akur, kalau umat Islam itu sholat berjamaah, rajin ke masjid, dibiarin. Tapi kalau umat Islam sudah mulai campur tangan dalam bidang ekonomi, dalam berpolitik, dalam berbudaya dan lain sebagainya, disitulah mereka sudah mulai lingsatan dan lain sebagainya. Maka dari itu, inilah sinyalir dari Rasulullah SAW yang tentu betapa Rasulullah sudah memprediksi, dan hari ini kita sudah merasakan. Makanya tadi saya baca satu ayat di dalam surah 33, surah Al-Ahzab ayat yang ke-11. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Disitulah umat Islam itu diuji dengan kalimat ibtila. Dengan apa? Wa zulzilu, dengan digoncangkan, dengan segoncang-goncangnya. Kalau ayat ini sebetulnya turun ini berkaitan dengan perang Ahzab pada saat itu, yang mereka bersekutu, orang kafir pada saat itu bersekutu, pasukannya begitu luar biasa, persenjataannya lengkap, jumlahnya di dalam berbagai tafsir disebutkan sekitar 12.000 pada saat itu, dan umat Islam itu hanya sekitar 3.000. Sungguh tidak imbang. Maka kaum muslimin pada saat itu memang agak ada rasa gentar. Tapi pada saat itu musuhnya jelas. Apa itu? Ya orang-orang kafir. Jelas di hadapan mata mereka. Tapi problem hari ini, musuhnya sulit dideteksi. Karena apa? Tidak perang langsung, head to head katanya, berhadapan langsung, tidak begitu. Tetapi dengan berbagai cara, yaitu musuh kita adalah isme-isme itu, komunisme, liberalisme, leninisme, banyak hal-hal yang itu akan justru yang lebih berbahaya karena musuhnya nggak jelas. Kalau perang musuhnya jelas, tapi hari ini seringkali kawan saja bisa menjadi musuh. Ternyata berbeda akidah, berbeda pandangan dan lain sebagainya. Inilah yang menjadikan seringkali umat Islam itu menjadi rapuh. Karena apa? Lelah dengan urusan-urusan yang bersifat internal kita umat Islam. Seharusnya hal-hal yang begitu sudah selesai, tapi sampai hari ini pun belum selesai. Ibu bapak yang dirahmati Allah, maka pada saat itu memang digambarkan berkaitan dengan ujian dan cobaan yang begitu luar biasa, sebagaimana digambarkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum matalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Inilah betapa memang digambarkan oleh Allah ketika itu terjadi perang Ahzab itu yang begitu luar biasa,
menggentarkan umat Islam. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Ayat ini Pak menandakan seberat apapun ujian yang diberikan kepada umat terakhir, umat Rasul, itu jauh lebih berat umat-umat terdahulu. Ayat ini menandakan itu. Jadi sekali lagi, seberat apapun ujian hari ini yang diberikan kepada Allah adalah masih lebih berat umat-umat terdahulu. Makanya kalau mengeluh, ya jangan terlalu mengeluh, biasa saja. Karena dari zaman dulu sampai hari kiamat nanti, terus umat Islam karena memang bahasa anak muda seksi gitu, menggoda dan ingin menggoda terus. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya kita berbahagialah dibenci oleh mereka karena kebenarannya, dibenci oleh mereka karena memang Islam itu adalah agama Allah yang akan mampu membahagiakan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, oleh sebab itu di dalam ayat ini juga Allah memberikan informasi bahwa ujian itu memang ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Makanya di dalam ayat ini Allah memberikan ujian orang-orang yang terdahulu juga begitu beratnya. Tapi ujian ini kata Allah, masathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu. Di ayat ini ada 3 tingkatan. Nanti ditambah dengan ayat lain. Maka kita akan ditimpakan malapetaka, akan ditimpakan penderitaan. Tingkatan pertama ujian itu dalam bentuk baksa, biasa, ujian biasa. Ya mungkin bagi bapak dan ibu orang beriman itu kecil saja. Ya, perselisihan kecil itu tidak sampai kepada membawa psikologis yang ketakutan luar biasa. Kalau penyakit ya penyakit yang mudah disembuhkan, penyakit flu, penyakit biasa dan lain sebagainya. Kalau berkaitan dengan berhadapan dengan manusia, yaitu ya biasa, cekcok biasa gitu. Yang kedua adalah wad-dharra. Tingkatan berikutnya adalah ad-dharra. Ini sudah menyangkut psikis manusia. Ada rasa ketakutan. Ya kalau mau ke masjid hujan, flu itu kecil, ujian baksa biasa. Tapi banjir itu sudah merasuk kepada ad-dharra, gitu ya. Sudah tingkatannya lebih tinggi. Tetapi nanti tingkatan yang ketiga adalah wazulzilu, digoncangkan. Seperti pandemi kemarin itu juga sudah termasuk azulzilu, karena sudah begitu digoncangkan. Hari ini umat Islam juga konon suasananya seperti tahun-tahun 48, tahun-tahun 65 katanya. Hari ini sudah mencekam. Orang sholat lagi jadi imam, tahu-tahu ada yang menyakiti. Tapi kalau ketangkep orang gila. Ya itu memang begitu. Dan itu persoalannya adalah luar biasa sebetulnya. Umat Islam terus diteror. Umat Islam mendapatkan teror yang begitu luar biasa. Wazulzilu. Sampai-sampai Rasulullah pada saat itu juga begitu khawatir. Hatta yaqula Rasul, dan Rasulullah berkata, walladzina amanu ma'ah, bersama orang-orang yang beriman pada saat itu, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Langsung dijawab oleh Allah, inna nasrullahi qarib. Sungguh pertolongan Allah itu amat teramat dekat.
Jadi kesimpulan dari ayat ini, Bapak dan Ibu, bahwa memang ujian yang diberikan oleh Allah sebetulnya lebih ringan dibandingkan dengan orang-orang terdahulu, dan ujian itu memang ada tingkat-tingkatannya. Dan kalau kita mengaku orang beriman, seberat apapun ujian itu, pasti Allah akan memberikan pertolongan. Cuman persoalannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh, apakah kita ini sabar atau tidak, berjihad dan sabar atau tidak. Itu yang menjadi persoalan kita hari ini. Karena persoalan kapan datangnya kemenangan umat Islam, gak usah ditanya, karena itu rahasia Allah. Bagi kita memang yang dituntut itu bukan menang kalahnya, tetapi yang dituntut adalah prosesnya, berjuangnya. Dimanapun Bapak Ibu berada, hari ini kita ditugasi untuk selalu berjuang, selalu berjihad. Ya, jihad itu memang tidak selalu perang, ya, tapi jihad itu adalah kemampuan kita untuk mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki oleh manusia untuk menghadapi musuh-musuh Allah dimanapun berada, untuk menghadapi problem yang terjadi di muka bumi ini, dan juga disertai dengan kesabaran, terus berjuang. Bahasa lainnya, jangan sampai lari dari medan pertempuran itu. Ini yang menjadi kunci pentingnya, ya, karena belum terjadi ujian yang berat lagi. Nanti di dalam ayat lain, tingkatan ujian yang berikutnya itu Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian, ya, dari fitnah, ya, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya kalau kita tidak sungguh-sungguh. Jadi ada tingkatan yang berikutnya, itu namanya fitnah. Seringkali saya sampaikan, orang seringkali mengartikan fitnah itu kurang pas. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kalimat fitnah itu tidak ada yang menunjukkan kalau orang dituduh melakukan sesuatu padahal dia tidak melakukan sesuatu. Itu orang sering menyebutnya fitnah, padahal bukan itu. Tidak ada ayat-ayat yang menyebutkan fitnah itu berkaitan dengan itu. Fitnah itu berasal dari kata fatana, itu artinya menekan atau membakar, sehingga terjadi sesuatu yang pada akhirnya terjadi gejolak yang begitu luar biasa. Seperti misalnya seorang pandai emas atau pandai besi yang dengan membakar besi itu sampai derajat yang begitu tinggi, sampai emas itu betul-betul keluar, ya, karat ataupun aslinya. Dan ketika besi dibakar itu menjadikan bahkan sampai luluh lata itu, maka disitulah disebut dengan fatana atau fitnah. Kalau ada orang melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, dituduh melakukan, itu dusta dalam bahasa agama. Makanya nanti dalam bahasa Al-Quran itu Allah menyebutnya al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam, lebih keji dari pembunuhan. Dari pembunuhan saja lebih keji. Kenapa? Kalau dibunuh memang hilang nyawanya. Tapi kalau difitnah, di samping dibunuh, badannya dipotong-potong, dipisah-pisah, sehingga ketika orang melihat itu
menjadi hatinya terbakar, ngeri melihatnya, dan itu menjadikan fitnah yang luar biasa. Makanya ketika terjadi perang dulu dunia, maka itulah disebut juga fitnah. Kalau sudah terjadi kekacauan di muka bumi ini yang menyebabkan korbannya itu begitu banyak, itu juga disebut sebagai fitnah dalam bahasa agama. Dan ingat, masih ada ujian di atasnya. Kalau orang sekolah itu Pak, ada namanya ujian akhir. Ujian akhirnya umat Islam apa Pak? Dan termasuk ujian akhirnya seluruh manusia itu apa? Ujian akhirnya untuk secara pribadi itu adalah sekaratul maut. Itulah ujian akhir manusia. Makanya di dalam Al-Quran itu, qul la amliku li nafsi darra wa la naf'a illa masya Allah. Gitu ya. Di dalam ayat ini, likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi ingat Pak, memang ada ujian-ujian yang levelnya sampai fitnah tadi, tapi nanti ingat, secara individu kita ada ujian akhir. Kalau ibaratnya orang yang kuliah itu ada ujian akhirnya, namanya sakaratul maut. Udah siap Bu menghadapi ujian akhir? Siap. Begitu, kalau ditanya itu memang tidak selalu siap gitu ya. Ya siap Pak, tapi jangan saya duluan gitu ya. Tapi ingat Pak, memang itu bukan pilihan. Kalau yang namanya maut itu ketentuan dan ketetapan Allah. Jadi bukan pilihan. Dan juga nggak perlu ditawari Pak. Ya pokoknya waktunya datang gitu ya. Nah itu. Jadi kita punya PR berat dalam hidup ini. Bagaimana kita menghadapi ujian-ujian. Kalau ujian ya harian, itu dalam bahasa tadi baksa, ujiannya biasa saja. Kalau mid semester itu namanya doro. Terus akhir semester itu namanya wazul zilu. Tapi nanti ada ujian akhir, itulah namanya sekaratul maut. Nah, kira-kira sudah siap apa belum? Nah, ini yang menjadi penting. Jangan sampai begini juga Bu, gara-gara ujian-ujian yang lain tapi kita lupa dengan ujian akhir. Ini banyak orang yang lupa. Karena hari ini banyak orang yang punya pikiran bagaimana agar hidup enak, kita mulia, bahagia. Itu pasti. Setiap bapak dan ibu, kita semua punya prinsip bagaimana agar hidup enak dengan menghadapi problematika hidup itu dengan berbagai cara agar hidup enak. Tapi orang lupa bagaimana agar mati enak. Itulah ketika bapak dan ibu menghadapi ujian akhir. Bapak ibu yang dirahmati Allah, suatu saat ketika Rasulullah itu adalah sedang membicarakan tentang berkaitan tadi yang berhubungan bahwa kita akan datang suatu masa yang manusia itu adalah akan apa? Menjadi santapan, seonggok makanan yang akan diperebutkan. Terus ada sahabat yang bahasa kitanya itu nyeletuk. Lah terus bagaimana nanti wahai Rasul umat Islam atau umat pada saat itu untuk menghadapi itu, untuk menghadapi yang katakan seonggok makanan yang akan disantap itu? Rasul menjawab pertama itu ternyata apa? Arruju ilal masjid. Kalau kalian ingin selamat besok itu, kembalilah kamu ke masjid. Itu jawaban Rasul. Jadi tepat betul apa yang dilakukan oleh Forkomas.
itu bagaimana membangun ekonomi, membangun kebersamaan, membangun kekuatan umat Islam itu adalah dari masjid. Gak mudah loh Pak mengumpulkan orang sebanyak ini, apalagi waktu subuh. Mohon maaf Pak, Rasul itu kan sering memberikan sebuah sinyalemen bahwa mohon maaf, inilah sebagai kualitas umat Islam. Makanya Rasul itu buat orang yang munafik dalam tanda kutip imannya diragukan itu, untuk melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah itu sulit Pak. Makanya Rasulullah itu kalau diberi ada orang ngadu tentang seseorang itu gak langsung merespon. Beliau itu lihat, coba waktu subuhnya ada gak, waktu isyanya ada gak. Kalau ada, berarti beritanya saja yang gak benar, begitu. Ngeceknya dari situ. Bahkan salah seorang ketua asosiasi Yahudi yang berkedudukan di Amerika itu namanya Samuel Zwemer. Beliau mengatakan apa? Kami, maksudnya orang-orang Yahudi beserta gerombolannya itu, kami tidak akan pernah takut kepada umat Islam. Kata beliau hanya satu hal, apa itu? Ketika umat Islam itu sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumu'ah atau sholat Idai, kapan kita akan bisa begini Pak? Wallah, bayangkan gitu ya. Jadi ternyata memakmurkan masjid, membangun masjid itu bagian cara kita untuk menyelesaikan problematika hidup di dunia ini. Arujuk ilal masjid. Mari Bapak dan Ibu, kita terus membangun kebersamaan ini. Bayangkan kalau ini bisa kita rintis, ya kita hari ini memang masih masing-masing. Misalnya Malaka Jaya sama Malaka Sari saja itu udah seperti apa? Apalagi sampai kecamatan. Wah, mereka itu akan bergetar Pak, melihat betapa ketika orang sholat itu, melihat barisannya, safnya yang begitu kuat, dari situ mereka juga sudah mulai akan takut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah memang ujian-ujian, memang tergantung dari kita bagaimana memandangnya. Ujian sebentar lagi ini nanti kita akan memilih pemimpin, ya enggak Pak? Kita akan memilih pemimpin. Ini ujian juga. Lagi-lagi umat Islam seksinya di mana? Hari ini apa? Ornamen Islam, apalagi atribut Islam laku betul. Peci laku, baju koko laku. Nggak pernah wudu disoting. Udah gitu disotingnya salah tadi. Nggak wudu kok nggak pakai diliting gitu. Bayangkan, itu karena apa? Ya begitu. Yang masih jomblo berdua itu Pak bingung. Bingungnya karena apa sebetulnya Pak? Masih mau pertimbangkan, yaitu siapa? Umat Islam juga yang dikejar-kejar. Tapi nanti kalau menang jangan lupa apa yang terjadi? Mohon maaf, umat Islam ditinggalkan. Itu. Makanya pilih yang benar, yang kira-kira nanti bukan hanya untuk agar orang itu di kendaraan itu bisa masuk banyak, terus begitu kendaraannya udah jalan, umat Islam bahkan seringkali keluar, kamu keluar, gitu ya, disuruh keluar atau ditinggal. Tapi yang tetap bahwa nilai-nilai Islam ini harus diperjuangkan. Itu yang penting. Ini ujian Pak. Makanya nanti setiap kita ini Pak, kalau Bapak Ibu lihat dalam Al-Quran itu nanti, kita ini ketika merespon berkaitan dengan yang tadi, manusia itu ada 3 pandangan dalam hidup itu. 3 pandangan dan 3 kacamata dalam menghadapi problematika tadi.
Naluri itu maksudnya insting kita ini. Kalau naluri itu lebih kepada materi. Naluri itu apa contohnya? Makanya nanti di dalam Al-Quran Allah berfirman, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Itu surah 23 ayat 71. Kalaulah sekiranya manusia itu dalam hidup mengikuti hawa nafsunya, mengikuti instingnya, itu dalam menentukan sesuatu, walawit taba'al haqqu ahwa'ahum, maka apa? Kebenaran itu kalau dikalahkan oleh instingnya, oleh hawa nafsunya, lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna, akan terjadi kehancuran dan kerusakan baik yang ada di langit dan di bumi beserta isinya. Contoh, ketika kita milih pemimpin karena naluri, karena insting, mendahulukan apa Bu? Memang saya dapat apa makanan, minimal Indomie, Supermie. Yang penting mana yang ngasih lebih banyak, itulah target saya. Yang saya akan pilih, itu namanya naluri. Dia nggak mikirin ini pinter apa enggak, ini memikirkan rakyat atau enggak, ya, jejak rekamnya seperti apa, enggak ada bagi dia, enggak ada. Yang penting saya dapat banyak, yang penting saya dapat jabatan, minimal kalau di rakyat yang bawah itu ya dapat tadi diselipin dan lain sebagainya, gitu ya. Itu namanya naluriah, berpikir secara naluriah. Kalau sudah begini, itu tadi akan terjadi apa? Banter nanti. Kalau sudah jadi, ya sudah. Bukanlah malah akan dimuliakan, tapi justru ini menjadi sesuatu yang tidak menjadi perhatian tentang masa depannya. Yang kedua, ada yang berpikir secara ilmiah atau ilmu dalam bahasa Al-Quran, gitu ya. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surah 17 ayat 36. Janganlah kalian itu mengikuti sesuatu sedang kalian itu tidak tahu kapasitas dia itu sebagaimana, seperti apa. Jangan kalian lakukan gitu. Nah, kalau yang sudah tingkatan berpikir secara ilmu atau ilmiah, itu berarti sudah mulai mikir bukan persoalan materinya. Yang materi dalam hidup juga penting, tetapi materi yang saya dapat itu bukan karena dari kayak gitu. Apalagi halal haramnya nggak jelas. Dia sudah berpikirnya, dia cakap apa enggak, dia cerdas apa enggak, dia mampu untuk membawa negeri ini menjadi baik atau enggak, visi misinya seperti apa, ide gagasannya untuk memajukan negeri ini bagus enggak. Itu orang yang berpikir secara ilmiah, secara ilmu. Oh, dia visi misinya hebat, untuk masa depan luar biasa. Dia menjadi orang yang betul-betul nanti memiliki kapasitas, kapabilitas yang baik, komitmen, itu. Tapi orang Islam, Pak, orang beriman nggak cukup di sini. Karena kalau hanya secara ilmiah saja, tapi ternyata mohon maaf nggak peduli sama umat Islam, inilah yang menyebabkan juga akan umat Islam menjadi kacau. Maka kita harus berpikir yang ketiga, namanya berpikir imaniah. Inilah mengapa memilih seorang pemimpin tidak saja sekedar kita mencoblos tadi, yang penting sudah pertimbangannya luar biasa, ya sudah tahu seperti ini, dan nanti ujung-ujungnya kok tidak sesuai dengan harapan kita, kita udah selesai urusannya. Gitu. Kalau berpikir secara imaniah, apa yang terjadi? Ma'asoba min musibatin, ya, apa
musibatin biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Tidak ada sesuatu apapun yang menimpa seseorang dalam bentuk apapun bentuknya, yang menimpa seseorang berkaitan dengan pilihan dalam hidupnya itu, wa may yu'min billah, barang siapa yang berpikir secara imaniah, yahdi qalbahu, maka hatinya akan dibimbing. Mohon maaf, tidak sekedar bahwa dia pintar, dia cerdas, dia kapabilitasnya bagus, tapi berpikir untuk umat Islam seperti apa, untuk apakah nanti umat ini akan menguntungkan umat Islam, memikirkan orang Islam atau tidak. Jadi orang yang beriman itu ketika memilih bukan sekedar sampai dia hebat atau tidak secara ilmu, tapi apakah akan menjadikan umat Islam ini dimuliakan atau tidak. Kalau tidak sampai di sini, berat tanggung jawaban kita di hadapan Allah. Saya tentu tidak akan ngajari bapak dan ibu siapa dia, ya, karena sampai hari ini cuman ada 3 kan. Walaupun ada yang berusaha untuk cuman 2 pasangan, tapi ternyata konon sulit rasanya. Itu mereka itu berbagai cara untuk bagaimana agar memang akhirnya kalau orang-orang yang berpihak kepada Islam yang pada akhirnya, kalau bahasa anak muda sekarang, dibully terus. Nah, kita harus konsisten untuk itu. Apalagi bapak ibu ini, ya mohon maaf, saya bukan calon, bukan siapa-siapa, tapi tugas saya itu menyampaikan saja. Bapak jangan salah pilih. Saya kira bapak sudah cerdas, saya kira bapak sudah melihat, menyaksikan sepak terjangnya dan lain sebagainya, kalimatnya, kata-katanya, hasilnya. Nah, kita udah tahu kan. Lah, pemimpin yang katakan pusatnya, walaupun nanti jangan sedih juga yang katanya mau dipindahin kemana itu, ya mudah-mudahan nanti gimana caranya itu, sehingga Allah, pokoknya semua itu kita percayakan kepada Allah, kita terus berjuang gitu. Kalau memang itu memiliki rencana yang luar biasa, tetapi mohon maaf, rencana Allah itu lebih hebat. Cuma persoalannya tinggal bapak dan ibu ini kesembuhannya. Bayangkan dulu kita pernah punya pengalaman, duit mungkin gak ada, kekuatan mungkin gak ada, tapi karena doa bapak dan ibu ini terjadi itu, terjadi, bisa menang gitu loh. Padahal gak punya duit. Ini aminnya kok kenceng bener ya. Mudah-mudahan memang amin kita ini didengar, dan itu yang dicatat di Lauhil Mahfuz gitu loh. Nah, oleh sebab itu bapak dan ibu, ini menjadi hal yang penting, karena mohon maaf, kalau jatuh ke tangan orang yang gak peduli kepada Islam, masalah gak pernah akan selesai. Yakin bapak dan ibu, masalah gak akan pernah selesai. Negeri ini sungguh luar biasa kaya raya. Iya, kita nggak usah mereka itu apa, duitnya banyak, kekuasaannya banyak, tapi ketika Allah berkehendak, nggak bisa ada yang bisa menghalangi. Kita ingatkan peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, apa yang terjadi? Ujungnya karena beliau itulah berdakwah luar biasa, yang pada akhirnya nyawa, apa? Ujungnya nyawa. Kesimpulannya apa? Nabi Ibrahim bakar. Gitu. Menurut logika selesailah Nabi Ibrahim, tapi tidak, karena Allah yang punya kuasa, punya makar, punya yang lain sebagainya. Bayangkan sudah di atas api yang sudah begitu menggelora yang luar biasa. Mohon maaf, Nabi Ibrahim gak bisa calling ke sana kemari
kalau Bapak Ibu baca dalam ayat-ayat Al-Quran, ada ayat yang luar biasa. Itulah doa ketika dalam keadaan kegentingan. Nanti kalau kita juga begitu, kalau masuk ke TPS juga kita berdoa yang doa genting gitu. Karena hari ini lagi genting, bisa jadi ini sebagai perang azab juga. Karena musuhnya luar biasa kan. Ini diibaratkan sedang perang azab ini, dengan pasukan yang tadinya ingin dan lain sebagainya. Nanti karena keder sendiri, bingung sendiri, akhirnya Allah menggagalkan itu. Apa doa Nabi Ibrahim? Itu diabadikan dalam Quran surah At-Taubah surah 9 ayat yang terakhir, ya, ayat 129. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, ya, di dalam ayat ini la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Rabb selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Rabb yang memiliki arsy yang agung. Apa-apa yang terjadi, padahal dia sudah dalam posisi seperti itu, selesai. Tapi ternyata Allah mendengar doa Nabiullah Ibrahim. Ketika Allah sudah punya kemauan, mudah bagi Allah. Ketika Bapak dan Ibu baca akhir surah Yasin, apa bunyinya Pak? Fa'idha aroda syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah sudah punya keinginan, ketika Allah sudah punya kehendak, cuman kun fayakun, maka jadi. Apa yang terjadi? Allah memohon, meminta kepada api, faqulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, Allah berfirman, wahai api, menjadi dinginlah kalian dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi? Begitu api sudah padam, semuanya sudah habis itu kayu bakarnya, tinggal abu. Dari tengah-tengah kok keluar, bahasa kampungnya tuh pruget-pruget gitu, bergerak-gerak gitu loh. Orang-orang pada saat itu, orang kafir kaget, luar biasa. Harusnya ini menjadikan akidah mereka itu bangun seharusnya. Tapi lagi-lagi karena sudah tertutup, sudah nggak bisa juga. Yang pada akhirnya tetap kafir. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah. Apa karena yang meminta api itu dingin Nabi Ibrahim? Bukan. Nabi Ibrahim nggak bisa. Ini seringkali ada dulu waktu di pesantren itu gitu. Qul ya naru kuni bardan wa salaman, baca doa itu, coba-coba megang api ya kosong juga. Karena yang minta bukan Allah, tetapi ketika Allah yang meminta, tapi meminta karena Allah itu memberikan karena apa? Perjuangan sungguh-sungguh Nabi Ibrahim yang padahal, mohon maaf nih, secara materi, finansial, harta, kekayaan udah nggak punya, kekuatan lain nggak punya juga, tapi tinggal satu, apa itu? Doa. Mohon maaf, jangan pernah mengabaikan doa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selamatlah Nabi Ibrahim. Kasus kedua, Nabi kita Muhammad SAW. Apa pengalaman Nabi Muhammad itu, Pak? Ujungnya sama, mau dibunuh. Tapi apa yang terjadi? Makar orang kafir Quraisy itu luar biasa. Ujungnya Rasulullah bunuh. Tapi lagi-lagi karena skenario Allah itu lebih hebat, Nabi Muhammad sudah nggak punya kekuatan, sudah berada di dalam rumah, pendek kata dikepung oleh berbagai kekuatan. Bapak Ibu, sniper yang hebat itu, pemuda yang begitu nembak dari jauh, jitu luar biasa begitu. Kalau dulu belum ada bedil kan, mungkin ketapel. Itu jitu luar biasa, dipilih pada saat itu, ditugasi untuk begitu nanti Rasulullah bangun, keluar dari rumah, tangkap. Bila perlu, kalau memang nggak bisa ya sudah tangkap hidup, kalau nggak bunuh dia. Tapi apa yang terjadi? Apakah pada saat itu juga Rasulullah memiliki kekuatan? Lagi-lagi telepon saudaranya, nggak ada telepon.
hanya ditemani oleh Sayyidina Ali pada saat itu. Lagi-lagi kekuatan Rasul hanya tinggal satu, apa itu? Doa, lagi-lagi doa. Ini Bu juga menjadi doa ketika dalam kegentingan. Inilah doanya Rasulullah. Kalau doanya Nabiullah Ibrahim tadi, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, itu bisa Bapak Ibu baca setiap saat begitu. Dan bahkan di zikir pagi dan petang itu juga ada. Doanya Rasulullah itu apa? Diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surah 3 ayat 173. Itu apa? Pendek. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lagi-lagi hampir mirip. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Apa yang terjadi Bu? Pada saat itu inilah diinformasikan oleh Allah yang tadinya sudah begitu luar biasa hebat. Bukan tidur mereka, bukan ditidurkan, tetapi mereka jaga, tapi matanya nggak lihat Rasulullah itu lewat. Maka diabadikan di dalam Quran surah Yasin ya, surah 36 ayat yang ke-9. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa agsaynahum fahum la yubsirun. Apa yang terjadi? Dan kami adakan di depan mereka itu dinding. Ada orang lewat, tapi karena depannya dinding maka tidak lihat gitu. Dan di belakang mereka juga dinding gitu. Maka kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat Rasul ketika lewat saja. Begitu sudah agak kesiangan, sudah mulai ya, kok masih tidur? Udah, kalau gitu kita dobrak saja. Ternyata yang tidur siapa? Selamatlah Rasulullah. Logika berbicara Rasul wafat, tapi Allah tidak. Maka Bapak dan Ibu, mari seberat apapun ujian yang dihadapkan kepada kita secara komunal, secara sosial kita sebagai umat Islam, gak usah terlalu khawatir, bersandarlah kepada Allah. Maka yang lebih penting buat kita semua itu, apakah ini hanya terjadi khusus buat Nabi dan Rasul? Tidak. Allah berjanji Bu. Apa janji Allah? Kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam Quran surah 40, surah apa Bu? Lupa atau ada nama surah 2 itu ya di situ. Ada yang disebut dengan Al-Ghafir, ada juga disebut dengan, jangan salah, ini suka salah juga, Al-Mu'min. Ada Al-Mu'min, ada kalau Al-Mu'minun surah berapa? 23. Al-Mu'min adalah surah 40 ayatnya 51. Apa janji Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami menolong para rasul tadi ya, menyelamatkan para rasul yang secara logika sulit kita terima, tetapi juga di dalam ayat ini walladzina amanu, tapi Allah juga akan menolong orang-orang yang beriman. Di mana? Fil hayatid dunya, besok nih menghadapi perang azab itu sebentar lagi gitu ya. Wa yauma yaqumul ashhad, dan ketika kita juga nanti besok di yaumil akhir. Gentingnya yaumil akhir itu menghadapi apa Bu? Api neraka yang begitu luar biasa, hisab yang begitu menegangkan. Tapi Allah akan menolong orang beriman. Yaitu tadi iman kita terus jaga ya, terus kokoh begitu, gak usah khawatir, gak usah takut ya. Kalau bahasa imannya itu memang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz begitu, gak usah kecewa juga. Yang penting pastikan bahwa kita berada pada garis imaniyah tadi ya Bu ya. Nanti di sini iya begitu disodori mie 2 bungkus ya. Jangan ya Bu ya. Pokoknya Bapak Ibu konsisten. Bayangkan dengan ini aja udah berapa ini, belum lagi nanti yang lainnya. Yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata
kuncinya adalah terus perkokoh iman kita, jangan sampai goyah gitu loh Pak, karena supermi dan lain sebagainya. Mari kita terus berjihad sungguh-sungguh, apapun Bapak sebagai apapun berkontribusi, sebab nanti kalau kita dihisab kita nggak kecewa. Jangan sampai karena kita itu nggak berbuat apa-apa. Jadi tidak ada orang yang tidak punya kesempatan untuk melakukan sebuah tenaga kita. Dan yang tidak kalah penting adalah kita harus sabar. Karena Bapak Ibu, Rasulullah juga bersabda, "Ajaba li amril mu'min." Saya takjub dengan orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khairun. Karena bagi orang beriman itu Pak, urusannya semuanya baik. Itu tidak akan pernah terjadi kecuali hanya orang beriman. Apa itu? In asobathu sarrahu syakara fakana khairul lahu, fa in asobathu dharrahu sabara fakana khairul lahu. Jadi kuncinya adalah mari terus kita menjadi orang beriman. Kalau kita menjadi orang beriman, pertama mesti harus optimis, mesti harus positif memandang sesuatu. Jangan baru punya masalah dikit mati deh gue. Jangan sampai, karena orang beriman itu Al-Quran menggambarkan begini. Dalam surah 3 ayat 139 Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kalian merasa hina karena merasa nggak punya apa-apa, nggak punya duit, nggak punya ini dan sebagainya. Wala tahzanu, jangan bersedih. Wa antumul a'launa, kalian itu tinggi. Ujung ayat itu apa? In kuntum mu'minin, jika kalian menjadi orang-orang yang beriman. Kalaulah perjuangan kita, insya Allah mudah-mudahan perjuangan kita sukses begitu menghadapi perang. Ada yang menyebutnya perang Badar, ada yang menyebutnya perang Ahzab. Karena perang Ahzab kenapa? Berhadapan dengan tadi pasukan-pasukan yang luar biasa tadi. Dan pegangan kita jangan pernah mengeluh yang berlebihan, terus berbuat. Antara kita ini mari saling mendukung. Kalaulah ada permasalahan sedikit dengan dia, udahlah nggak usah jadi masalah. Yang dipermasalahkan itu yang sana itu. Kita seringkali itu katanya umat Islam itu kayak kerupuk. Kalau ketemu temannya ribut itu di topresnya. Tapi begitu kerupuk ketemu air, gitu. Mari Pak, kita ini kayak ketan. Walaupun berpisah, tapi begitu menyatu Pak, begitu disatukan ini buat nimpuk kucing anjing bisa keluar. Karena begitu menyatu luar biasa. Perkuat ukhuwah kita, membangun mulai dari masjid. Dan yang tidak kalah penting kata Rasul, ar-ruju' ilal Qur'an was sunnah. Kata Rasul yang kedua, kembali kepada Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang sebelum ini bisa menjadikan renungan buat kita semua, yang pada akhirnya kita diberikan kekuatan lahir dan batin. Menang kalah bukan hal yang penting, tetapi yang proses perjuangan. Dan mudah-mudahan tentu menang, gitu ya. Mari kita akhiri memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini diberkahi oleh Allah. Dan insya Allah akan terpilih pemimpin sesuai dengan cita-cita kita di hadapan Al-Quran, dan mudah-mudahan menjadikan kenyataan dengan agama kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, anta rabbuna la ilaha illa anta, ya Allah ya Rahman. Narju rahmataka ya Allah ya Rahim. Irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Ghaffar, ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Syakur, a'in ala syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rabb yang maha menerima syukur, pagi hari ini kami bersyukur atas nikmat yang telah Kau berikan. Kami dapat bersilaturahim di rumah-Mu di Masjid Al-Muhajirin ini ya Allah, untuk mengukuhkan hati-hati kami ya Allah, untuk senantiasa berjuang di jalan-Mu ya Allah,
Semoga Engkau meridhoi kami ya Allah. Semoga Engkau memberikan rahmat kami ya Allah, membuka pintu-pintu keberkahan buat kami ya Allah, sehingga kelak pada tahun depan kami akan memilih pemimpin. Semoga Engkau hadirkan pemimpin yang jujur, yang adil, yang akan membela agamamu ya Allah, yang senantiasa akan mendahulukan umat Islam ya Allah. Perbaikilah segala hasil usaha urusan kami semuanya ya Allah. Hindarkanlah kami kehinaan di dunia dan siksa di akhirat ya Allah. Kami tentu dihadapkan kepada problematika hidup, dan itu adalah sebuah kemestian darimu ya Allah. Semoga kami mampu menghadapinya dengan baik, penuh dengan keimanan ya Allah, sehingga kami senantiasa ingin berjihad di hadapanmu ya Allah. Kokohkan iman kami ya Allah, untuk senantiasa dapat menghadapi problematika sebesar apapun ya Allah, sehingga kami termasuk orang-orang yang beriman, yang senantiasa tunduk dan patuh mengikuti sunnah Rasulmu ya Allah. Jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang penuh kasih sayang ya Allah. Jadikan perpisahan setelah ini perpisahan yang terjaga dari perbuatan dosa dan kesalahan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim